Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Semoga pelayanan dan pekerjaan kita dan juga persembahan kita berkenan di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Pada video kali ini kita akan melihat dan memeriksa apakah kita layak menjadi pewaris surga atau penghuni neraka. Kata Yesus kepada mereka, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga?' Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.'" Matius 7 ayat 21 sampai 23. Setelah kita mendengar ayat Alkitab yang saya bacakan tadi, kira-kira apa yang terlintas di benak atau di pikiran kita? Bagaimana jika pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali nanti, kata-kata tersebut diucapkan Yesus kepada kita? Padahal kita sudah lama merasa menjadi pengikut Tuhan Yesus dan kita merasa bahwa kita berbuat segala sesuatu demi nama Tuhan Yesus atau untuk Tuhan Yesus. Kita garis bawahi kata merasa. Dari ayat Alkitab tersebut kita bisa simpulkan bahwa ada banyak orang di dunia ini yang merasa. Kita garis bawahi kata merasa ya. Merasa bahwa dia sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan, sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus dan bahkan hidupnya hanya untuk Tuhan Yesus, bernubuat demi nama Tuhan Yesus, bahkan sanggup mengusir setan dan mengadakan banyak mukjizat demi nama Tuhan Yesus. Tapi pada saat kedatangannya yang kedua kali, dia tidak mengenal saya dan saudara. Bahkan Yesus mengatakan, "Enyahlah daripadaku." Sungguh sangat malang nasib saya dan saudara apabila hal itu terjadi pada kita nanti. Padahal selama ini kita sudah menjadi Kristen. Bahkan kita merasa bahwa hidup kita ini selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Anda tahu hal yang paling menyakitkan, yang paling menyedihkan sekaligus memalukan adalah ketika kita merasa layak padahal kita tidak pantas sama sekali. Ketika kita merasa dicintai padahal kita ditolak karena ternyata kita orang yang sangat hina. Ketika kita merasa paling dekat padahal kita tidak diperhitungkan sama sekali. Ketika kita merasa paling kenal padahal kita tidak dianggap sama sekali. Merasa paling pintar padahal sangat bodoh. Merasa sok tahu padahal tidak tahu apa-apa. Merasa paling baik padahal tidak sadar hati dan pikiran selalu dipenuhi iri, dengki, kesombongan, dan kemunafikan. Sebagai ilustrasi, saya mau sampaikan sebuah cerita dari pengalaman yang pernah saya saksikan pada saat saya masih remaja dulu. Waktu itu saya masih baru masuk SMP. Kami ada tetangga seorang gadis cantik yang sangat menarik. Dan banyak pemuda yang menyukai gadis tersebut. Karena selain parasnya cantik, dia juga baik, sopan, hormat terhadap yang lebih tua, baik dan peduli kepada yang lebih muda. Dan cara bicaranya pun lemah lembut, sehingga banyak pria yang tergila-gila kepadanya. Di antara pria-pria yang suka kepadanya, beberapa orang sering berbincang-bincang dengan saya. Mungkin karena mereka ingin mengetahui informasi tentang gadis itu atau ingin mendekatkan diri dengan gadis tersebut. Saya panggil si gadis itu kakak karena memang di atas saya dan kami kompak ya. Mungkin karena mereka ingin mendekatkan diri dengan kakak itu lewat saya karena mereka tahu saya sangat dekat dengan kakak itu. Bahkan kami sudah seperti kakak adik. Di antara mereka ada seorang pria yang sangat tampan, anak orang kaya, sarjana, dari keluarga yang terpandang pula. Pria ini sering sekali datang berkunjung dengan naik mobil mewah.
dan selalu bawa beberapa buah tangan, seperti makanan kesukaan si kakak itu, dan kadang-kadang dia membawa pernak-pernik seperti gelang, perhiasan, dan segala macamnya. Suatu kali saya pernah bertanya kepada abang tersebut. Nama abang itu adalah Bang Herman. Saya bertanya, apakah Bang Herman yakin kalau kakak itu suka sama abang? Apa abang yakin kalau kakak itu mau sama abang? Dengan pedenya Bang Herman menjawab, oh tentu saja. Saya yakin 100% dia pasti suka dan mau sama saya. Karena saya anak orang kaya, saya sarjana, saya berduit. Tentu saja saya orang paling cocok dengan dia. Setiap saya datang, saya selalu membawakan oleh-oleh untuknya. Dan kadang-kadang saya bawa beberapa pernak-pernik seperti ikat rambut, jepitan rambut, gelang, dan lain-lain. Sedangkan yang lain jarang bawa sesuatu. Bahkan ada yang nggak bawa apa-apa. Itulah jawaban Bang Herman ke saya, dan saya pun berpendapat bahwa si kakak itu kemungkinan besar suka sama Bang Herman dan akan memilih dia sebagai pasangannya. Di antara beberapa orang yang suka kepada si kakak tersebut, ada salah seorang pria yang sederhana. Ketika datang, dia tidak bawa apa-apa. Mungkin karena dia tidak punya duit, atau mungkin karena pelit, saya tidak tahu. Bahkan dia datang dengan berjalan kaki. Setelah beberapa waktu, entah apa yang terjadi, saya tidak tahu. Tiba-tiba saja, mereka-mereka itu tadi, para pemuda-pemuda itu tadi, termasuk Bang Herman, tidak datang lagi, kecuali seorang pria yang sangat sederhana tadi. Jadi saya merasa heran, lama-lama saya menjadi kepo. Karena saya cukup dekat dengan si kakak ini, saya pun memberanikan diri bertanya kepada si kakaknya. Karena saya lihat dia sering jalan sama si pemuda yang sederhana tadi, tetapi pemuda-pemuda yang lain sudah tidak pernah datang lagi. Saya bertanya kepada si kakak itu, kenapa si kakak itu jalan dengan pemuda yang sederhana tadi, sedangkan pemuda-pemuda yang lainnya termasuk Bang Herman tidak pernah datang lagi. Jawab si kakak itu kepada saya, bahwa ternyata dia sedang pacaran dengan si pemuda yang sederhana tersebut dan sudah berencana mau menikah. Mendengar jawaban kakak tersebut, saya heran. Dan dengan polosnya saya berkata kepada kakak itu, kenapa kakak memilih abang itu? Kenapa bukan Bang Herman? Bang Herman kemarin kan itu ganteng kak. Banyak duit, sarjana lagi. Dan dia juga perhatian sama kakak. Kemudian kakak itu menjawab saya sambil senyum, dia berkata, Dek, kamu itu masih sangat muda. Kamu belum paham apa-apa. Sebenarnya yang kakak butuhkan itu adalah ketulusan dan kebaikan yang dari dalam hati. Kakak juga butuh harta kok. Kakak juga mau pacaran dengan orang yang ganteng. Kakak juga mau dibawain oleh-oleh terus atau diperhatikan terus. Tapi kakak itu tidak mau kalau itu dia lakukan hanya demi sesuatu tujuan. Artinya, dia tidak tulus cinta sama kakak. Menurut penilaian kakak, tidak seutuhnya dia bisa terima kakak apa adanya. Tapi karena ada sesuatu yang dia inginkan dari kakak, makanya dia melakukan itu semua. Kalaupun dia kaya, itu kan kekayaan orang tuanya, bukan kekayaan dia. Selain itu, dia juga orangnya pedean dan juga sombong. Dia merasa sok paling dicintai, merasa paling hebat. Dan dia suka merendahkan orang lain. Kakak sudah bisa bayangkan apa jadinya nanti jika kakak menikah dengan dia, sedangkan keluarga kakak adalah keluarga yang sederhana. Kakak tidak mau hanya memandang penampilan fisik saja. Kakak maunya dia cinta kakak apa adanya, tulus dari dalam hatinya. Ketika si kakak ini mengatakan hal tersebut, saya bingung. Ketika itu saya tidak paham maksud dari si kakak tersebut. Tapi setelah saya dewasa, mulailah saya berpikir dan mengingat perkataan kakak tersebut. Apa yang dia ucapkan itu sangat benar dan maknanya sangat dalam. Banyak orang Kristen seperti Bang Herman ini, dengan kekayaan yang dia miliki, ketampanan yang dia miliki,
atau perbuatan-perbuatan yang dia perbuat, dia merasa paling pantas, merasa paling mampu, merasa paling baik, merasa paling layak, sehingga dia sombong dengan kepedean yang luar biasa. Bahkan mungkin bisa jadi itu adalah saya dan saudara. Tanpa sadar, kita bisa saja menjadi salah satu seperti dari Bang Herman ini. Kita merasa dengan status beragama Kristen, otomatis kita sudah menjadi pengikut Yesus Kristus. Dengan sering berdoa, kita merasa bahwa kita sudah paling dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Dengan memberi persembahan, persepuluhan, bahkan menyumbang dana untuk membangun gereja, kita merasa bahwa kita telah berbuat baik untuk Tuhan. Dengan menjadi pelayan-pelayan di gereja, contohnya ikut KOR, jadi diakon, sekretaris, ya, pengerja-pengerja gereja, penatua gereja, bahkan jadi pendeta di gereja, kita merasa seolah-olah Tuhan membutuhkan kita. Bahkan merasa kita lebih baik daripada yang lain. Sehingga tanpa kita sadari, timbullah kesombongan rohani dalam diri kita. Mari kita baca ayat Alkitab yang tertulis di Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini adalah perkataan Yesus. Kita tahu bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat merupakan pemuka agama Yahudi yang dianggap paling berperan dalam kehidupan beragama, bahkan dianggap kumpulan orang-orang saleh, kumpulan orang-orang suci di kalangan Yahudi. Tapi, kenapa Yesus mengatakan, jika hidup keagamaan kita tidak lebih benar daripada mereka, maka kita tidak akan masuk surga? Padahal mereka adalah pemuka agama, pemegang peranan penting dalam kehidupan beragama orang Yahudi, bangsa pilihan Allah, yang langsung dipilih oleh Allah sebagai bangsa pilihannya atau umat pilihannya. Mereka dianggap kumpulan-kumpulan orang suci dan orang-orang saleh, tetapi mereka tidak dianggap layak. Mari kita baca Matius 23 ayat 23 sampai 24. Apa yang dikatakan Yesus terhadap mereka? Celakalah engkau, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang yang munafik, karena engkau membersihkan bagian luar cawan dan pinggan, tetapi di dalamnya penuh kekejian dan keserakahan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu bagian dalam cawan dan pinggan itu, maka bagian luarnya akan bersih juga. Orang Farisi dan ahli Taurat itu mengerjakan segala sesuatu untuk mendapatkan hormat dari manusia. Mereka ingin dianggap pemimpin spiritual, bergiat untuk Tuhan, dianggap suci, dianggap agung, dianggap mereka yang paling mengasihi dan dikasihi Allah. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa itu semua hanyalah di depan manusia. Mereka itu munafik dan juga gila hormat. Orang-orang Kristen banyak yang mewarisi sifat, karakter, dan tingkah laku orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Pergi ke gereja supaya terlihat baik dan rajin memuji Tuhan, supaya ketemu teman, bahkan supaya dapat pacar. Melayani di gereja sebagai diakon atau koster, atau masuk grup-grup pelayanan supaya dianggap lebih saleh dan suci di kalangan gereja. Ada yang datang ke gereja dengan naik kendaraan mewah, pakaian mewah, dengan berbagai perhiasan emas, berlian, dan lain-lain, supaya dianggap paling diberkati karena punya banyak harta. Ada yang menyumbang pembangunan gereja atau pekerjaan Tuhan supaya namanya dibacakan di depan jemaat atau dituliskan di catatan gereja. Bahkan, kalau boleh namanya dituliskan di dalam daftar pendonor atau daftar donatur gereja. Ada sebagian yang kuliah ambil jurusan teologi atau filsafat supaya nanti bisa jadi pendeta, supaya dipanggil Pak Pendeta sehingga menjadi lebih terhormat di kalangan gereja dan masyarakat. Ada yang menjadi pendeta
supaya dapat uang persembahan dan persepuluhan dari jemaat untuk bisa hidup mewah, beli barang mewah, beli mobil mewah, beli rumah mewah. Sementara jemaatnya ada yang hidup pas-pasan. Jangankan untuk beli kendaraan atau rumah, bahkan untuk makan saja pun susah. Sementara pendetanya hidup serba mewah dari uang persembahan dan persepuluhan jemaatnya. Dengan begini, berarti tujuan kita beragama bukan tulus untuk melayani Tuhan. Kita hanya melayani, menjadi budak nafsu dan keinginan diri kita sendiri, menjadi budak nafsu dan keinginan daging atas nama agama. Dan semua hal tadi tanpa kita sadari bisa saja ada dalam diri dan hidup saudara dan saya. Dengan kelakuan, sifat, dan cara pelayanan seperti itu, masih yakinkah kita melakukannya untuk melayani Tuhan? Mari kita introspeksi dan koreksi diri kita dengan mengingat apa yang sudah kita perbuat selama ini. Apakah kita benar-benar tulus membuat itu atau melakukan itu hanya untuk melayani Tuhan? Atau adakah maksud dan tujuan lain yang tersembunyi di relung hati kita yang dalam? Benarkah kita melayani Tuhan dengan tulus tanpa ada maksud lain? Murni 100% hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan saja? Atau kita melakukan semua itu karena ada maksud lain? Mari kita lihat ayat Alkitab yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau melakukan sesuatu pekerjaan, lakukanlah semuanya itu hanya untuk kepujian dan kemuliaan Allah saja. Jadi, jangan sekali-sekali kita melayani Allah dengan maksud supaya memperoleh sesuatu, termasuk pengakuan manusia, kehormatan dari manusia, kedudukan yang kita dapat, kemewahan, dan lain-lain. Jika kita melayani Allah karena ada maksud lain dan tujuan lain, termasuk mendapatkan yang tadi, pengakuan manusia, kehormatan, kedudukan, maka pada hari itu, pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, tentulah Yesus akan berkata kepada saya dan saudara, "Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku." Semoga kita sebagai pelayan, sebagai pengabar Injil, sebagai pengikut Yesus, sebagai murid Yesus yang menyembah Allah, memuliakan nama Tuhan, dan melayani Tuhan setulus hati kita dari dalam hati. Jangan sampai ada embel-embel lain yang mempengaruhi pekerjaan kita, atau ketulusan, atau kekhidmatan, atau kekusukan perbaktian kita dalam melayani Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai ada maksud lain. Marilah kita melayani dengan tulus dalam roh kebenaran. Semoga pelayanan dan pekerjaan kita untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan saja, bukan untuk yang lain. Semoga pelayanan yang kita lakukan selama ini benar-benar tulus, yang bertujuan hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Allah saja, sehingga pelayanan kita berkenan dan layak di hadapan Allah. Tuhan memberkati pekerjaan dan pelayanan kita semuanya. Amin.